Assalamualaikum, Merdeka. Balik lagi, Handi Clear Club Show HC2S di Logam TV, Logers. Harus semangat ya, harus semangat karena HC2S Handi Clear Club Show yang sudah pasti akan menyajikan, mengundang para narasumber yang memang sudah clear dengan konsep-konsep hidupnya, konsep-konsep beragamnya. Nah, hari ini sepertinya Logers harus terus pantengin sampai habis, mau berapa jam harus pantengin. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, like, subscribe, komen, dan di-share. Dan kalau mau nanya, nanti juga bisa di 0813 2724 7274 di nomor WhatsApp-nya Logam TV. Hari ini Handi Clear Club Show mendatangkan, mengundang seorang the best-nya UMKM di Bekasi. Beliau adalah Ketua Bidang Perdagangan Tim Wali Kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bekasi. Selain itu, pastinya beliau telah membina 5.000 UMKM. Penghargaannya sudah banyak banget. Nantilah beliau yang ceritain berapa banyak penghargaan yang sudah didapat. Bersama saya ada Bapak Benny Tunggul, MM PhD. Kalau saya biasa manggilnya Om. Jadi kita biar lebih akrab, Logers biar lebih dekat dengan Om Benny Tunggul. Siap. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Kalau kita kan sama-sama Bataknya Horas ya, gitu ya Om? Horas. Aduh Om, nggak sedih kan ya Om ya? Semua aman-aman saya, tenang aja. Tenang aja ya, oke. Ini live ya. Iya, betul. Yang tadi aku baca, UMKM itulah kemandirian usaha ya, pilihan orang yang optimis dan menantang. Usaha kecil dan menengah itu atau UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita beberapa waktu yang lalu, banyak banget usaha berskala besar yang rontok sampai ke akar-akarnya, bahkan menimbulkan stagnasi, berhenti aktivitas. Tapi kalau sektor UKM itu terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta itu difokuskan kepada UMKM ternyata. Ya, dan terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan Om. Ya. hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lain. Saya nggak sependapat sebenarnya, Logers ya. Saya nggak sependapat. Karena mau ngomong apa juga, ya UMKM itu sudah dibuktikan tidak bisa dirontokkan oleh kondisi apapun. Ya. Nah, tentunya para praktisi UMKM ya pengen tahu seberapa kerennya ya diri kalian, seberapa kerennya para praktisi ya, para penggiat UMKM, bahkan katanya udah sampai adang ekspor. Nanti kita ulas. Tapi Om, tolong Om kenalin dulu Om siapa? Kalau saya sih, wah udah kenal banget deh. Siapa sih yang nggak kenal Om Benny? Silakan Om. Ya, nama saya Benny Tunggul. Saat ini saya bertugas di pemerintahan Kota Bekasi sebagai ketua bidang di Kota Bekasi. Itu ada namanya Tim Wali Kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tim ini dibentuk oleh Wali Kota sebagai think tank ataupun untuk dalam proses pembangunan, membantu dinas-dinas untuk mempercepat. Ada 45 poin yang diberikan kepada kami tugas oleh Wali Kota untuk mempercepat yang awalnya adalah janji daripada
atau kampanye politik, tapi ini menjadi satu program pemerintah dalam rencana pembangunan Kota Bekasi, sehingga masa yang akan diberikan kami selama beliau ada tugas sampai akhir ini menjadi terpenuhi secara total, dan yang paling poinnya adalah bisa mensejahterakan Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi mempunyai nilai kompetitif di antara kota-kota yang lain. Wow. Om minum dulu Om. Oh, siap. Tapi ini saya sobek brandnya. Ya pasti. Karena ya pancingan Om. Ya mudah-mudahan yang punya minuman ke depan iya sponsor bener. ya. Ada mereknya A, terus banyak banget deh. Yo yang punya minuman silahkan di Logam TV. Siap. Nanti saya bantu lah. Saya hubungin beliau. Om, kesejahteraan Kota Bekasi. Bekasi itu sebuah kota terdekat dengan Jakarta, ya. Terdekat dengan Jakarta. Terus belum lama saya dapat informasi bahwa Kota Buton Tengah itu datang ke Bekasi. Keren banget, Buton Tengah datang ke Bekasi. Wow, bangga banget saya jadi warga Bekasi ya. Alhamdulillah semakin terhapus tuh bahwa Bekasi adalah planet ya Om ya. Gimana sih Om kriteria untuk bisa ber-UMKM tuh seperti apa gitu? Ya, kalau kita lihat ya dari kata huruf ya UMKM. Ya. UMKM itu kan kependekan usaha, U-nya itu usaha, M itu mikro, K-nya itu kecil, kemudian menengah. Okay. Jadi artinya ini menggambarkan suatu usaha yang mempunyai klasifikasi menengah, kecil ke bawah. Apa yang menjadi kriterianya itu? Ya pertama adalah permodalan. Dulu kan kalau kita mengenal ada usaha kecil itu kan 50 juta ya, ataupun bahkan ada 200 juta ke kelas ya, akhirnya kelas menengah sampai 500 juta ke atas. Tapi dengan peraturan baru sekarang kan diratakan dengan adanya Ombudsman ini 1 miliar. Nah itu sebagai permodalan. Yang kedua kita melihat dari kapasitas produksi. Nah, jadi kapasitas produksinya tidak sebesar industri besar, karena biasanya UMKM ini kan muncul dari rumahan. Oke. Ya, yang artinya makanya ada pelesetan mengatakan UMKM itu kan usaha mak-mak kita majuin. Karena kenapa? Karena komunitas usaha UMKM mak-mak kita majuin. Karena komunitasnya UMKM ini kan banyak kan ibu-ibu yang membantu ekonomi keluarga ataupun mungkin mereka yang sudah janda yang untuk supaya bagaimana bisa bertahan. Nah, saya melihat memang salah satu kriteria utama itu adalah di samping modal, produksi, juga kita melihat pasarnya. Biasanya tidak sampai yang meluas ya, misalnya dia masih pasar di sekitar lingkungannya dia, mungkin teman ke teman. Jadi belum masuk ke retail, belum masuk ke ekspor, sehingga mereka menjadikan kegiatan itu mungkin berawal iseng-iseng ya, tapi dengan bertahap akhirnya menjadi salah satu usaha yang berkembang. Dari mikro yang saya PKL masuk ke kecil, dari kecil menengah, dan akhirnya ke usaha besar. Jadi itu yang menjadi kita lihat kriterianya UMKM. Nah, yang terutama, yang paling utama adalah manusianya, secara sumber daya manusianya. Kenapa? Jadi awalnya dia bukan menjadi seorang wirausaha, jadi dia hanya sekedar mengisi waktu ya, waste the time aja, ada sekedar hobi. Nah, sekarang bahkan hobi sekarang sudah jadi bisnis. Nah, jadi itulah kriterianya yang menjadi gambaran utama daripada apa itu UMKM. Oke. Transformasi UMKM tadi, tapi bukan usaha emak-emak kita maju, bukan ya. Transformasi UMKM rumahan, go export, go digital. Ya. Sekeren apa tuh Om mau dibuat UMKM ini? Ya. Begini, kalau transformasi kan bisa kita artikan satu perubahan ya, baik secara gradual ataupun secara radikal gitu ya.
Karena apa saya katakan itu? Karena pertumbuhan usaha itu sangat tergantung bagaimana effort atau usaha orang itu sendiri dalam mengembangkan pasarnya, mengembangkan modifikasi produknya, sehingga dari produk yang tadinya bungkus koran, kemudian plastik yang transparan, sekarang menjadi plastik yang keren gitu kan. Dan kemudian dari pasar yang tadi hanya teman masuk kepada retail. Nah, itu kenapa kita perlukan sekarang ini, apalagi dengan ada pandemik ini, komunikasi manusia kan tidak bisa lagi interaktif tatap muka, tapi sudah melalui penggunaan online, sehingga peluang ini menjadi peluang pertumbuhan untuk pertumbuhan dan pengembangan pasar ya, sehingga sekarang hampir semua UMKM dipaksa. Bahkan kita juga melihat pelajar-pelajar dipaksa untuk menggunakan platform-platform yang ada, atau marketplace ataupun medsos. Nah, ini yang kami lakukan terus pembinaan kepada UMKM supaya mereka merubah sekarang sistem atau mekanisme pasar mereka. Jadi jangan lagi bersifat offline ataupun konvensional, tapi sudah masuk ke digital marketing. Dan alhamdulillah Kota Bekasi itu bersama dengan Telkom sudah mempunyai satu marketplace. Dengan membangun salah satu marketplace namanya Allsamart. Nah, Allsamart ini adalah salah satu komunitas UMKM yang dimana mereka merupakan komunitas digital marketing, memasukkan semua produk-produk daripada UMKM Kota Bekasi dalam satu marketplace yang dibina oleh Telkom, dan ini merupakan program Kementerian BUMN disebut dengan Pasar Digital Padi, di mana nanti para BUMN ini membeli produk mereka secara kaptif melalui pasar digital ini. Nah, sehingga Kota Bekasi dengan sendirinya sudah terbangun satu sistem pasar digital ataupun marketplace yang dimana punya pasar kaptif. Nah, ini jadi artinya bukan lagi seperti yang marketplace yang bebas, ataupun mereka juga bisa melakukan di marketplace yang lain. Itu artinya supaya peluang pasar itu makin meluas ya. Nah, ini saya melihat bahwa kita harus melakukan satu transformasi, ada 3. Pertama, pasti kita bicara transformasi pasar. Yang kedua adalah transformasi secara perilaku dan pola pikir. Karena kita tahu boro-boro bermain dengan aplikasi. Mak-mak kan tahunya hanya 2. WA atau SMS, ya, atau mungkin ya bergunjing melalui handphone. Nah, tapi sekarang kita arahkan mereka kepada dunia bisnis yang lebih ke teknologi. Nah, yang ketiga, sehingga mereka lebih kompetitif. Kenapa? Ketika mereka menampilkan produk, mereka harus yang the best kan. Nggak mungkin orang lihat gambar yang sembarang saja. Gitu. Betul sekali. Jadi artinya mereka kita arahkan lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Untuk mengarah ke sana kayak tadi itu membentuk satu captive market yang bagus, terus ngajak Telkom, berat nggak Om awalnya? Seberat apa? Sebenarnya tidak. Kayak Dilan nggak? Enggak, tidak. Tidak, karena itu kan program pemerintah. Kita hanya menangkap peluang yang ada, sehingga kita mengawinkan UMKM dengan jadi satu komunitas. Dan ini disupport ya. Disupport oleh Telkom, karena kita tahu sekarang ini kan seperti tadi yang pada preface tadi ya, pada pembukaannya Hendy kan mengatakan UMKM ini bukan saja menjadi guru ekonomi bangsa Indonesia, tapi menjadi pahlawan. Lihat fakta tahun 98 ketika semua rontok perusahaan sama dengan sekarang, tapi UMKM malah menyumbangkan GNP satu pendapatan pada pemerintah yang tinggi. Kenapa? Karena ketahanan ekonomi itu ada di tengah keluarga yang membutuhkan satu ketahanan ekonomi keluarga kan. Tapi itu menjadi suatu kontribusi. Sekarang contohnya dalam 2 tahun ini Kota Bekasi ketika mengalami decline karena pandemi pendapatan daerahnya, kita malah positif. Siapa pahlawannya? UMKM. Nah, ini artinya kontribusi UMKM itu bukan saja menambah tenaga kerja, tapi juga menambah pendapatan asli daerah sendiri. Berarti yang di Bekasi itu UMKM ini didominasi sama siapa tuh Om? Apanya maksudnya? Ya, secara segmennya, usianya, jadi gini, terus memang secara komunitas ya, kalau kita lihat ada angka 10, maka kita akan menemukan 9 ini adalah perempuan. Nah, kalau bicara perempuan, berarti kita bicara kembali kepada habitatnya.
Berarti ada 3. Pertama, ibu-ibu, artinya rumah tangga. Oke. Ya. Kemudian ada yang bicara sebagai anak. Sekarang kan anak remaja kan banyak kan ya, dengan ibu artinya perempuan yang aktif ya. Oke. Nah, artinya perempuan yang aktif itu seperti orang yang bekerja punya usaha lain ataupun punya kegiatan hobi. Nah, yang ketiga ya ini pertemuan antara ibu-ibu dengan wanita-wanita karir yang mempunyai peluang-peluang usaha. Nah, tapi yang ketiga ini menarik bagi saya. Sekarang ini tumbuh adalah saya baru membentuk 500 ibu-ibu. Mereka ini adalah perempuan penggerak keluarga. Siapa itu? Penggerak keluarga. Nah, siapa itu? Oke. Mereka yang mengalami kehidupan sebagai janda, yang ditinggal suami, atau mereka yang mengalami kondisi-kondisi sosial, tapi akhirnya kita bentuk menjadi entrepreneur. Jadi saya sudah lakukan pelatihan kepada mereka. Pelatihan ini bukannya keterampilan, tapi mereka juga kita bentuk menjadi seorang wirausaha. Sehingga peluang mereka itu bukan untuk mereka sekedar mendapatkan nilai ekonomi tambah ekonomi, tapi mereka juga mempunyai nilai secara sosial. Mereka bisa berkembang menjadi seorang entrepreneur. Dengan digital tadi? Nah, itu berproses. Berproses. Kenapa? Berproses, karena saya katakan berproses, karena kan dia harus menciptakan produk dulu kan. Produk kan kalau kita produknya apa? Mereka di kita itu kan ada 12 klaster. Oke. Tapi memang dominasi yang sangat tinggi itu adalah makanan minuman. Oh, kuliner tetap ya. Baik kulineri, ada yang bentuk produk-produk yang eat to read, ready to eat. Ya, ada yang apalagi sekarang kan kita tahu banyak sekarang platform yang bisa antar jemput ya. Saya nggak boleh merek ya. Antar jemput sehingga mempermudah kan. Kemudian kita ada platform yang bisa mempromosikan kan. Nah, ada juga yang handicraft ya, kayak misalnya sekarang ini kan lagi banyak orang pakai masker nih. Nah, seperti perempuan kan pakai masker kan, kalau yang pakai kerudung atau jilbab nah yang konektornya itu kan banyak laku. Kemudian lagi sekarang banyak orang yang pakai aksesoris handicraft ya. Kemudian ada juga fashion. Nah, kemarin itu alhamdulillah tahun 2021 salah satu UMKM kita yang sudah banyak berlalang buana dalam arti fashion show di luar negeri itu mendapatkan penghargaan dari Aprindo, salah satu UMKM kelas menengah yang terbaik. Rencana mungkin di tahun depan akan menjadi salah satu yang dalam acara internasional. Kita ada acara di Bali, akan menjadi salah satu UMKM yang akan menampilkan produknya ya. Dan dia basis produknya itu bahan etnik ya. Jadi ini satu hal yang kita lihat sebenarnya karena gini, kesalahan daripada pelaku UMKM itu melihat UMKM itu hanya sesuatu usaha kecil ya, artinya sesuatu iseng-iseng. Yang kedua, UMKM itu bukan produk. Tapi ingat ya, UMKM itu adalah bisnis. Jadi bisnis itu artinya dinamis ya. Kita harus bertumbuh berkembang secara SDM-nya, tapi juga produknya harus mempunyai nilai yang kompetitif. Karena contoh gini, ada makanan A, makanan B, satu yang pabrikan yang jumlahnya sudah massal, kita yang sama sejenis misalnya kentang kentang goreng, French fries ya, kentang goreng ini. Nah, tapi ini pabrikan, karena ini bisa produksinya 1 juta dalam satu bulan. Ini kita hanya katakan 1.000, tapi kita kan harus menjadi kompetitif. Pertama mungkin dari segi penampilan, packaging, ya. Betul. Kalau tes bisa sama tes. Yang kedua di price. Nah, artinya ongkos produksi sini, ongkos produksi sini. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita bicara di sini mungkin dia bisa ke retail karena bisa masuk kemana-mana, tapi kita kan berkompetisi di sini apa? Nah, kita ciptakan pasar baru. Nah, artinya mungkin di sini pertama kita bisa ke digital marketing tadi ya, yang tadi. Nah, yang kedua ekspor. Alhamdulillah sampai saat ini Kota Bekasi sudah masuk ekspor. Ya, ekspor ke Turki sudah masuk, kemarin produknya ke New Zealand sudah masuk. Besok ke Rumania, Rumania plus ke China ya. Saya baru besok tuh baru saya kemarin bawa teman-teman UMKM ke Tasikmalaya, studi banding itu adalah charcoal, itu kayak briket arang itu. Besok 2 kontainer akan dikirim ke mana? Ke Rumania. Artinya UMKM itu jangan dipikir suatu pekerjaan hanya sekedar untuk jual beli saja, tapi it is business ya. Jadi teman-teman UMKM ingat, ini bisnis loh.
bisnis yang Anda bisa bukan hanya melihat nilai jumlah uang besar, tapi yang bisa memperluas networking. Nah ini yang kita lihat. Nah makanya tadi kalau lu bilang Buton bisa ke sini karena melihat kan informasi pertama itu adalah saat ini adalah melihat fakta-fakta yang ada di dunia di dunia media sosial. Betul. Alhamdulillah kami 2 tahun ini sudah melakukan rutin secara setiap minggu yang disebut dengan webinar. Webinar pertama kami bentuk adalah masalah webinar masalah apa itu UMKM dengan segala pernik-pernik masalah produk, masalah ini dan lain. Nah, kami sudah masuk kepada tingkat ekspor dan narasumbernya itu ada dari duta besar, ada dari konsulat jenderal, ada dari ITPC. Nah, sehingga kami membuka peluang kepada UMKM untuk bisa ekspor. Nah, kami baru saja kontrak dengan Brazil, itu sebesar 20 M. Itu produk dari UMKM, ya. Dan itu sudah terkontrak. Produk apa aja? Atau ada produk kemarin itu UMKM berkolaborasi dengan salah satu industri dalam pembuatan alat suntik, ya, glove, ya. Nah itu kemudian masker itu dikirim ke Brazil. Artinya jangan melihat UMKM itu hanya hal-hal pernik-pernik, ya. Tapi kita lihat UMKM itu karena ada kata M menengah ini, artinya dari modal itu sudah di atas 1 miliar kan. 1 miliar ya? Iya, kalau masih kategori kecil UMKM. kan, ya kan ya. Tapi sekarang ada yang kelas kalau dia di bawah katakanlah di bawah 2M atau 3M itu masih kecil. Artinya apalagi dengan peraturan secara umum baru ini. Nah, artinya sebenarnya peluang UMKM inilah menjadi kekuatan ekonomi bangsa ini yang paling dominan ya, potensi besar di samping koperasi. Kenapa? Beda koperasi kan kita melihat ada perbedaannya itu karena mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang secara komunitas terikat dalam satu badan hukum yang mereka yang akhirnya terikat dengan aturan sendiri kan. Kalau dalam UMKM kan apa yang Anda inginkan itu yang Anda lakukan. Apa yang ada di sekitar Anda itu yang ada tantangan Anda gitu. Sehingga dinamikanya itu tergantung bagaimana kita kreativitas, bagaimana kita berinovasi, dan yang terutama peka nggak Anda terhadap lingkungan Anda, sehingga bisa perubahan itu terjadi. Karena apa? Karena ditentukan oleh situasi yang ada, ya. Wow, keren. Ya, jadi gitu. Jadi maksud saya jangan menganggap rendah UMKM. Wow, jangan menganggap rendah UMKM karena di situ banyak potensi. Iya. Bekasi potensi yang bisa digarap, ya. Apa aja, Om? Ya, kita tahu dengan berdirinya tahun 97 Kota Bekasi inilah kan kota perdagangan dan jasa. Tadi dikatakan oleh Hendy kan Bekasi berbatasan dengan Jakarta kan. Yes, Jakarta. Kalau bahasa kerennya buffer zone kan. Yeah. Nah, tapi ada satu hal yang kita lihat, Kota Bekasi ini adalah kota metropolis. Artinya perubahan yang ada di Jakarta itu secara langsung mau nggak mau berimbas, pengaruh. Betul. Nah, artinya segala yang ada, di Jakarta sama dengan di sini, tergantung bagaimana mau nggak orang yang melakukan. Nah, saya katakan tadi ada 12 klaster. Sekarang fashion di Indonesia, fashion di Kota Bekasi itu sudah punya nilai kompetisi secara internasional. Batiknya gimana, Om? Nah, batik. Maju nggak? Nah, batik Bekasi itu punya motif sendiri. Ada mempunyai, kalau nggak salah ada 12 pakem. Nah, memang masalahnya industri Bekasi di Kota Bekasi batik ini belum begitu bertumbuh karena pertama pasar yang ada itu kan bersaing dengan pasar yang sudah mapan, yang sudah duluan. Nah, kemarin saya ada mendirikan namanya Debagasasi, tempat pusat batik Bekasi. Memang karena pandemik akhirnya terjadi suatu perubahan yang cukup itu. Tapi alhamdulillah di Kota Bekasi Pemkot itu kan mewajibkan semua sekolah di Pemda itu setiap hari Kamis kan batik Bekasi. Dan sekarang ini batik Bekasi sudah mulai menanjak naik sekarang pasarnya. Nah, bahkan kami mewajibkan kepada semua instansi sekarang menggunakan batik Bekasi. Poinnya sebenarnya di samping kita meningkatkan UMKM dalam arti fashion, dalam arti batik, tapi kita ingin menciptakan, mencintai kearifan lokal sendiri. Karena ada pakam-pakam yang kita bikin di dalam batik itu merupakan karakteristik daripada Kota Bekasi. Ya berarti artinya
kearifan lokal nih benar-benar digalakan ya. Iya. Kalaupun UMKM itu yang tadi Om ceritain sudah lebih keren, lebih bagus, itu memang murni original produk idea dari orang Bekasi atau tadi dia mengkopas. Enggak, jadi kalau batik itu kan lahir dari bicara kearifan lokal ya, lahir dari kultur masyarakat. Contoh, kita kan gabus, Iya. itu kan kultur kita secara kuliner. Iya. Ada kecapi, itu kan kultur kita. Oke. Ada bambu, itu motifnya. Ada rumah Betawi, itu motifnya. Jadi semua lahir dari kultur daripada masyarakat Kota Bekasi, sehingga itu nanti termanifestasi dalam bentuk model atau desain. Nah sekarang kita sudah di tahun 2019 pernah melakukan Bekasi Fashion Show di Summarecon yang dihadiri oleh dari Malaysia, dari Brunei. Nah, situ kita menampilkan semua fashion bermotif batik Bekasi. Contoh, ada bentuk baju hijab kan, yang modern sampai sari, tetap dipadukan dengan batik Bekasi. Ada baju-baju casual dipadukan Bekasi. Nah baru saja kemarin beberapa bulan yang lalu dalam hari rangka ulang tahun Bekasi, kita lakukan fashion show di tahun 2021 ini di salah satu tempat. Itu juga, jadi tetap temanya itu, base temanya itu adalah batik Bekasi. Sehingga gini loh, kita berharap batik Bekasi ini bisa sama posisinya dengan batik-batik lain. Saya belajar dari pengalaman Cirebon, Trusmi. Saya ya Trusmi. Yes, betul, Trusmi. Nah, kalau orang ke Cirebon pasti ingat Trusmi toh? Yes. Sebenarnya saya dari tahun sebelumnya, sekitar tahun 99, saya Trusmi itu kecil. Tapi karena konsistensi daripada memang didukung oleh pemerintah, kemudian konsistensi daripada pengrajin, sehingga batik Cirebon itu menjadi satu branding khusus gitu kan, mengalahkan branding batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja. Iya betul. Nah ini yang menjadi satu harapan kita, batik Bekasi ini bisa menjadi menjadi sama dengan batik-batik nasional lainnya, walaupun berbeda karakter ya. Karena batik Bekasi ini lebih karakternya kepada masyarakat Pantura, warnanya lebih menyala gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Di Bekasi itu anak muda banyak banget ya, Om ya? Wah, sangat banyak. Hampir, kalau nggak salah dari hasil sensus penduduk itu hampir 36% anak muda sekarang. 36%? Hampir 30% anak muda. Udah diajakin belum, Om? Untuk masuk ke UMKM? Ini yang satu hal yang menarik ya. Oke. Insya Allah di tahun 2022 ini saya akan menciptakan 5.000 milenial yang dimana berasal dari mahasiswa dan SMA masuk kepada dunia usaha. Saya kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi, bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bekerjasama dengan Kadin, dan bekerjasama nanti dengan BRI, sehingga nanti terjadi ekosistem yang terus yang menyatu, sehingga mempunyai outputnya nanti para pelajar-pelajar atau para mahasiswa yang begitu sudah tamat tidak lagi mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Setuju. Kenapa mereka harus ber-UMKM? Gini, kita melihat situasi sekarang ini kan pandemik. Oke. Pandemik ini membuat dampak besar. Ya. Artinya muncul dunia baru. Bukan. Semua industri kan mengalami goncangan. Ya. Mungkin karena pertama ordernya kurang, akhirnya terjadi PHK. Nah, nggak mungkin kita paksakan berarti orang. Peluang ya? Iya, tidak mungkin paksakan dalam situasi begini masuk lapangan kerja. Tapi ini menjadi peluang baru di mana kita ciptakan sekarang para milenial mahasiswa ini menjadi lebih mandiri gitu, sehingga mereka kan ada 3 kan karakter anak muda kan, kreatif, inovatif, dan selalu ingin mencari yang baru. Nah, sehingga ketiga ini kita jadikan menjadi satu peluang mereka menjadi wirausaha. Belajarnya kemana, Om? Nanti kita ada pelatihannya. Nanti ada pertama kita latihkan pelatihan sertifikasi profesi. Unitasnya udah bikin belum? Ini lagi saya bentuk. Tapi sebelumnya saya sudah bentuk juga, tapi kecil-kecil ya. Karena saya belajar begini. Sekarang ini banyak anak muda jadi crazy rich ya.
Crazy Rich ya. Saya belajar kenapa mereka bisa menjadi Crazy Rich. Sementara mereka tuh nggak pernah, artinya gini, nggak pernah sampai belajar manajemen. Ya. Sementara mereka masih belum sampai selesai kuliah. Betul. Artinya mereka belum bisa belum pernah menjadi direktur atau manajer. Iya. Tapi mereka bisa Crazy Rich. Saya lihat begini, mereka tanggap, ya, tanda kutip tanggap, melihat peluang yang ada. Yaitu apa? Dunia digital sekarang ini. Nah, sehingga nanti peluang-peluang ini membuat mereka berubah menjadi bukan karena gila uang atau gila sesuatu, tapi mereka berubah lebih kepada ketekunan, ya, kesungguhan. Dan ini yang paling menarik, mereka berkompetisi. Ini memang kita dorong sehingga mereka bisa punya modal. Pertama, modal secara sertifikasi adalah profesi, pengakuan secara profesi itu ada. Yang kedua, mereka mempunyai kemampuan entrepreneur. Dan ketiga, mereka punya network. Itu. Oke. Itu. Saya nonton salah satu konten YouTube. Keren banget, Om. Ya. Omongan-omongannya. Jadi ada history yesterday, ada history tomorrow. Terus sekarang ini sudah tercipta yang namanya Battlefield. Betul. Ya, Battlefield. Terus, nah, Om tadi kan ngomong seperti itu nih. Ternyata history tomorrow itu memang besar peluangnya. History tomorrow tuh ya ini anak-anak milenial tadi gitu, yang mereka punya kekuatan ingin bertransformasi. Betul. Itu bertransformasi. Nah, ketika ada kondisi itu yang namanya perubahan, Bekasi ini suburban ya jatuhnya ya. Iya. Suburban ya. Terus lokalnya itu kental banget ya, Om. Kental banget. Kalau bicara Bekasi itu sampai mana sih, Om? Om targetnya itu Bekasi mau sampai mana? Mau sampai Cikarang kah, atau hanya mau main di kota aja atau gimana? Gini loh. Jangan lihat kata Bekasi ataupun bicara Bekasi itu melihat secara geografis. Oke. Jangan lihat secara sosiologis. Oke. Artinya secara kesukuan atau apa. Jangan lihat Bekasi itu melihat seakan-akan terkotak-kotak dengan kehidupan masyarakat yang mungkin adanya kelompok ekonomi. Iya. Saya melihat Bekasi, ya, saya melihat Bekasi itu ada di Rusia. Bekasi itu ada di Amerika. Gitu ya, Om. Bekasi itu ada di mana-mana. Saya harus ketawa atau senyum aja nih, Om. Nah, apa itu yang mewakilinya? Bukan secara manusianya, tapi nanti ada, misalnya nih, kita Bekasi misalnya ada makanan seperti kocincin, produksi dari Bekasi, made in Bekasi ada di Rusia. Gitu. Artinya secara kompetitif Bekasi ini punya nilai tawar yang bukan hanya nasional tapi internasional. Nah, sehingga kita harus merubah secara sosial, ya, secara ekonomi, struktur masyarakat ini bertransformasi dengan bahwa kota Bekasi ini harusnya mempunyai nilai yang berbeda dengan kota lain. Makanya sekarang ini UMKM sudah kami transformasi, bukan lagi industri rumahan, bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah masuk ke dalam dunia digital marketing. Kenapa? Itu bicara network. Bukan hanya pasar Indonesia, tapi sudah pasar luar negeri. Nah, digital marketing juga bukan berarti dia bisa hanya berbahasa Betawi, bahasa Bekasi gitu ya, gitu ya. Tapi sekarang sudah bicara go internasional, ya kan? Artinya berbahasa itu sudah bukan lagi sudah international language, ya kan? Nah, artinya secara perilaku sudah berubah. Nah ketika kita bicara ekspor, berarti kita sudah punya environment-nya kita, social environment itu berbeda. Ini yang saya berharap UMKM ini Indonesia itu, makanya sekarang tahun ini kan kami dapat 3 penghargaan, ada penghargaan dan juga yang baru sekarang ada penghargaan yang berhubungan dengan berhubungan dengan, kami sudah dapat penghargaan tentang bagaimana kehebatan kemampuan kami dalam berkomunikasi dalam dunia digital.
dalam berkomunikasi dalam dunia online. Ya, kami dapat kemarin dari Mark Plus ya. Karena Mark Plus kan, Mark Plus kan bicara masalah marketing kan, bagaimana pemasaran. Betul. Nah, itu sudah dapat penghargaan kemarin. Artinya wajarlah kalau misalnya beberapa daerah itu melihat Kota Bekasi ini sebagai daerah pembelajaran. Karena apa? Perubahan totalnya itu sudah nyata. Jadi kata Bekasi Kota Metropolis itu menjadi suatu lifestyle dalam kehidupan UMKM juga. Ngeri ke Bekasi ya. Iya. Jadi jangan melihat, karena saya berubah ya, memang jujur ya Pak Bang Hendy, saya merubah UMKM itu jangan dianggap sesuatu pekerjaan yang hanya kecil, konsep kecil, akhirnya jadi KT terus, jadi bonsai terus, enggak. Ya kan? Kalau bonsai bisa dijual ya Om. Jadi harus melihat UMKM itu harus melihat I am a businessman, I am a business girl. Jadi kan how to get the word from my product gitu. Jadi jangan melihat, aduh saya begini-begini aja. Cuan itu dapat kalau kita sudah bisa menguasai dunia ini. Oke, I love cuan. Tapi nanti di backup kan ya Om ya? Ya, kita dari supaya bisa encang saya ini yang orang Bekasi ke Rusia bisa di backup kan ya? Pasti, ya. Ya minimal bahasanya ntar alhamdulillah saya ya. Hampir 2 minggu ini kan terus mendampingi para UMKM. Ketepatan kita ada tamu dari Rumania nih. Oke. Kemarin saya dampingi ke Bali, saya dampingi ke Tasikmalaya. Mendampingi itu begini, pasar itu kan sudah jelas nih, pembelinya sudah jelas. Ya. Salah satu masalah kan komunikasi. Oke. Ya, alhamdulillah saya bisa lah bahasa Inggris ya. Ya. Little I can. Ya, little si I can ya. Iya kan, little I can lah ya. Ya. Tapi, nah akhirnya saya memediasi ke mereka sehingga terjadi transaksi. Sama dengan Brazil kemarin, ya. Jadi, nah artinya saya sebagai mewakili pemerintah Kota Bekasi membuka selebar-lebarnya semua UMKM itu bukan saja berkomunikasi, bukan saja arti pembinaan, tapi membuka bagaimana mereka bisa mengembangkan pasar. Salah satu buktinya kemarin Mutiara Sahara itu dimiliki oleh teman UMKM 2 ibu-ibu. Mutiara Sahara. Iya. Itu produksinya adalah Arabian rice, yang beras Arab yang sudah bisa eat, sekarang sudah di Turki. Kalau misalnya saya ajak ke Turki, saya tunjukin ini tokonya udah jual di Turki. Artinya satu hal itu salah satu peluang bahwa UMKM itu bisa bersaing bukan hanya tingkat nasional, bukan tingkat Bekasi, Jawa Barat, bukan tapi internasional. Nah, besok ini saya akan kita akan buka di Rumania salah satu galeri, jadi Rumah Indonesia. Untuk nanti semua UMKM itu masuk produk ke situ sehingga dipamerkan itu. Di Rumania? Ya kan karena di Eropa itu ada 3 pintu. Turki itu pintu yang sebelah timur sini ke Asia sini, Belanda di tengah, yang sebelah tenggara sana kayak misalnya Ukraina, Hongaria, Serbia sampai ke Rusia, sampai ke China, pintu sini. Nah, saya buka pintu sini dengan pintu yang sebelah kiri dengan pintu sebelah kanan. Kenapa? Karena kita berperangnya jangan ke tengah. Susah perangnya kalau dari kiri kan kalau kertas akhirnya keresap ke tengah kan. Mau setuk. Iya. Jadi kan akhirnya ngelebar gitu kan. Jadi kalau dalam perang itu katanya jangan kamu serang di tengah. Betul, pinggir dulu. Iya. Habisin dulu amunisi di sini sehingga sini gitu kan. Iya, gitu. Benar. Terus Logam TV yang mana, Rumania apa Turki diajaknya? Sebenarnya juga salah satu yang kemarin saya bicara sama pengusaha China dengan pengusaha Rusia, mereka lagi cari aluminium. Aluminium. Hanya kemarin saya telepon salah satu pengusaha aluminium di Bekasi. Malah mereka bilang ada permasalahan supply ya. Mungkin supply karena mereka mungkin produksi mereka bahan bakunya kurang karena gangguan, karena ada peristiwa di Afgan ya, karena yang cerita. Jadi kemarin saya mau kunjungan ke aluminium ke situ karena saya tetap akan kembali ke Bekasi ya, walaupun potensi Bekasi. Tapi memang, nah ini satu peluang besar. Artinya apapun yang ada potensi di wilayah kota Bekasi ini menjadi potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan pasarnya. Baik itu dari industri kecil, menengah, sampai besar. Jadi artinya bagaimana kota Bekasi ini tadi dikatakan satu planet lain, bukan jadi planet lain, tapi menjadi planet yang idaman. Iya, betul. Karena di sini punya harapan tuh, ada harapan baru. Ya, harapan jaya. Sampai ujung harapan kan.
Harapan indah ya. Ya ya, Bekasi go digital, Bekasi go ekspor. Iya. Om, di 12 tadi itu yang Om sebutin ada nggak sih industri kreatif, konten kreator tuh di dalamnya ada nggak tadi? Yang 12? Oh iya, kan ada ya? dalam ekonomi kreatif itu ada 17 Oke. segmen ya. Ya. Seperti contohnya katakanlah sekarang ini kan lagi bertumbuh yang disebut dengan e-sport ya. E-sport. Ya, anak-anak muda sekarang kan mencari uang sekarang melalui e-sport. Betul. Itu ada komunitasnya di kita. Kemudian juga fotografi ada ya. Walaupun sekarang jujur saja dalam dunia industri wisata sekarang ini salah satu indikator industri wisata ini mengalami decline ya. Ada seperti beginilah. Saya juga melihat mengapa sekarang orang banyak menjadi YouTuber, banyak menjadi selebgram, karena di peluang. Dan ini saya lihat, saya punya contoh putri saya sendiri. Kemarin saya dikasih uang, melihat, saya tahu uang dari mana, karena dia sekarang menjadi selebgram gitu. Artinya itu menjadi satu hal pertumbuhan Saya senangnya ya itu dunianya ya. Dunia sekarang kan dunia digital. Gimana cara ngemasnya Om? Antara UMKM digitalisasi, karena Bekasi itu siapa? Keanu ya. Keanu tuh kalau nggak salah dari Bekasi tuh. Dia konten kreator. Sekarang udah mungkin go internasional gitu, dari Bekasi juga gitu. Terus antara yang kemarin meninggal juga kan dari Bekasi kan? Jatiasi. Ya, betul yang kemarin di itu. dia. Ya. Betul. Nah, banyak Om di Bekasi ini, teman-teman aku juga konten kreator muda tuh di Bekasi sudah mulai bermunculan gitu, Nah, kalau kita mau tarik ya, mau seberapa effort pemerintah nih, mau seberapa besar untuk menimbulkan teman-teman kreator muda Bekasi nih Om? Ya. Ini saya akan berikan satu gambaran ya. Kalau misalnya Hendy dan kawan-kawan misalnya ke arah kantor pos sana, Pasar Baru, situ ada gedung dibangun tuh, namanya Bekasi Creative Center. Nanti situ akan muncul nanti kami akan berikan satu nama. Ya, kami akan bikin namanya workplace mereka. Nanti situ akan muncul dari 17 segmen itu akan di situ nanti. Jadi nanti yang apa yang mau, misalnya kan 17 contoh misalnya fotografi ada dunia di situ nanti. Termasuk media ini kan kayak sekarang ini kayak YouTuber ke apa-apa ada di sana. Nanti yang berhubungan dengan handicraft ada di sana. Jadi nanti gini. Kita sekarang ini lagi mencoba, apalagi pada tahap keempat ini, tahun keempat ini, salah satu tema dari pembangunan kita adalah mengembangkan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif. Okay. Nah, sehingga nanti bukan saja tumbuh pengertian di komunitas UMKM, tapi juga komunitas sosial, seperti contoh anak muda, para milenial. Nah, itu tuh. Nah, milenial ini kan, karena yang sekarang yang lebih kaya itu sekarang tuh bukan generasi X ya, tapi Z ya. Ya, kayak kita ini kan generasi Y. Makanya kalau generasi X kan kalau ceritanya zaman dahulu saya begini pengalaman ya kan. Kalau Y ya kita nikmati aja sekarang kehidupan ini, itu kan Y kan, karena how about now kan. Tapi kalau bicara generasi Z, apa besok kita lakukan? Iya kan? History yesterday, history tomorrow. Jadi artinya satu hal ini kita tangkap gitu kan. Artinya ini menjadi sarana untuk peningkatan asli daerah, PAD kita kan, asli pendapatan daerah. Nah, artinya sehingga nanti peluang-peluang yang kita hadapi dengan adanya permasalahan pandemi ini bisa teratasi. Salah satunya adalah masalah tenaga kerja. Ya, artinya mereka akan dapat menjadikan suatu dunia baru bagi mereka, yang dimana mereka juga menjadi orang-orang yang berhasil dalam arti kemampuan hobi mereka, yang awalnya hobi tapi sekarang menjadi satu dunia bisnis mereka. Kalau yang UMKM konvensional, menurut pandangan Om akan seperti apa mereka nanti itu? Ya, kalau saya melihat begini, kalau yang konvensional itu akan tergilas ya dengan situasi sekarang, dengan kondisi perubahan sekarang. Maka seperti saya katakan tadi, kita lagi ubah
mak-mak itu menjadi lebih mak-mak milenial lah. UMKM. Iya. Ya betul. Ya, jadi mak-mak milenial lah ya. Mak-mak milenial. Artinya mereka terbuka kepada digitalisasi ya. Oke. Milenial, mak-mak milenial, Mahmud Abbas, ya kan, tuh di dalamnya tuh kan, tuh hasil dari kondisi saat ini gitu. Terus ketika mereka sudah melek digital, terus mereka sudah mampu mengikuti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi Pak Teten ya, Om ya. Itu ada fase survival, fase recovery, fase digitalisasi. Terus gimana nih Om, UMKM yang sudah mengikuti arahan-arahan tersebut gitu, arahan pemerintah, lalu di tengah jalan dia jadi loose gitu. Apa yang Om bisa sampaikan? Ya, jadi begini, teman-teman UMKM yang saat ini mungkin mengalami suatu permasalahan, misalnya seperti katakan tadi permodalan. Ya. Umum itu kata kuncinya di permodalan. Ya, betul. Ya, itu kami sekarang ini tetap membuka peluang, ada bekerjasama dengan satu bank pemerintah untuk mendapatkan kredit usaha. Ada yang bersifat non agunan, ada yang bersifat agunan. Nah, pertama itu. Yang kedua, kita juga ada bantuan dari pemerintah daerah melalui dana bergulir ya, diberikan melalui BPR Patriot, banknya BPR Patriot ya, Bekasi. Itu ada bantuan. Juga dari kementerian juga ada bantuan. Jadi artinya jangan sampai, kalau bahasa kerennya don't give up ya. Sekali lagi don't give up. Artinya jangan menyerah, karena di dalam dunia usaha tantangan itu menjadi peluang. Karena kami berharap teman-teman yang ada di UMKM yang saat ini mendengar tetap berkomunikasi dengan pemerintah kota untuk mencarikan solusi. Dan yang kedua, lakukan terus komunikasi dengan teman-teman UMKM yang sekomunitas ataupun di luar komunitas, dan dapatkan fasilitas yang apa yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan kadang-kadang teman-teman UMKM ini lalai. Kenapa? Kelemahannya di sini. Karena komunikasinya itu ada di dunia media sosial. Nah, ketika dia coba masuk-masuk itu nggak ngerti gitu. Karena kan nggak bersifat lagi offline kan. Jadi nggak pengumuman, halo, lu radio, ya kan, TV. Betul, sekarang kan on hand semua. Betul. Jadi artinya dapatkan komunikasi. Karena sekarang contoh, pemungutan halal sudah gratis. Tahun ini kita targetkan 500 PRT. Karena ini kami sudah melakukan 500 UMKM yang kelas makan minuman mendapatkan sertifikasi PRT ya. Nanti akhirnya ke halal kan. Nah, ini kami berharap, makanya sekarang harus terbuka kepada komunikasi. Jangan buang waktu Anda dengan hanya bergunjing, bergosip. Kalaupun bergunjing ya tentang produk lah ya. Tapi tentang si Anu tuh hebat tuh gimana sih caranya gitu ya? Ya kan bergunjing dalam arti brainstorming boleh lah. Brainstorming atau si A tuh ibu tadi saya Mutiara. Mutiara Sarah tuh keren banget, gimana sih caranya gitu, nggak apa-apa lah. Iya, berkomunikasi mereka yang sukses. Jadi lihat mereka yang sukses, apa sih rahasianya kok bisa gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari gitu. Iya. Clear berarti Om ya, clear. UMKM itu saat ini Bekasi memang sudah masuk ke tahap go digital dan go export. Gitu. Kalau boleh disampaikan, ketika lulus tadi, jangan pernah mengubah target, tapi ubahlah caranya gitu. Target mah tetap itu, tapi gimana caranya mengubah? Introspeksi lah ya. Betul sekali. Terus ada bahasa lagi, batu bergulir itu tidak akan ada lumutnya. Jadi ketika masih belum berhasil ya coba lagi gitu. Karena batu bergulir itu tidak akan pernah dilumuti. Artinya lumut itu ya rezeki, network dan lain-lain. Rolling Stone, gather no moss, gitulah lebih kurang. Bukan Rolling Stone begini-begini tuh ya? Iya, Rolling Stone. Iya. Handi Clear Club Show di Logam TV Loggers akan terus memberikan, menyampaikan, menyajikan narasumber-narasumber yang memang sudah clear di bidangnya, yang memang sudah clear dalam konsep-konsepnya.
Tadi Anda semua logger sudah menyimak bagaimana UMKM di Bekasi bersama dengan Bapak Beni Tunggul MM PhD. Tetap di Logam TV, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Karena ketika Anda melakukan itu berarti Logam TV akan tetap eksis. Tetap dengan saya, Handi Nasution, Beni Tunggul di Handi Clear Club Show Logam TV pas banget. pas banget. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, Welcome.